Shalom, perkenalkan nama saya Indra Putra Adisinamo, NIM 200201040, Prodi Teologi semester 4 Grup B, dengan mata kuliah Sejarah Gereja Indonesia. Di sini saya akan memaparkan tentang sejarah GKPPD. Keselamatan besar itu sendiri diwartakan untuk diterima umat manusia, dan pemberitaan itu sudah berlangsung berabad-abad lamanya hingga saat ini. Melewati sejarah bahkan belantara perjuangan iman itulah nampak tilas penginjilan sepanjang masa. Tetapi selalu berkarya melewati penderitaan dan pergumulan itu, penyertaannya yang luar biasa serta ajaib menyapa dan menyentuh semua bangsa melalui adat, budaya, dan bahasanya. Tuhan selalu menepati janjinya, "Aku menyertai kamu sampai akhir aman," terdapat di Matius 28 ayat 20. Adalah suku Pak-Pak. Tuhan mengaruniakan 5 suku wilayah tempat mereka berdiam yang kemudian menjadi nama suaknya Pak-Pak Simsim, Pak-Pak Kepas, Pak-Pak Pegagan, Pak-Pak Klasen, dan Pak-Pak Boang. Tak kala pekabaran Injil yang datang, orang Pak-Pak telah banyak menyambutnya. Interaksi dan akultasi Injil menjadikan suku Pak-Pak sudah memuji dan memuliakan Tuhan dengan adat, budaya, serta bahasanya. Didasari memang bahwa begitu banyak tantangan dan hambatan yang terjadi, akan tetapi Allah tetap berkarya dengan kuasanya yang ajaib, sehingga berita Injil sudah menjadi bagian dan jati diri suku Pak-Pak. Negeri mertampuk bulung, membena sangkalen yang indah ini. Kenyataan itulah yang disadari sehingga tema Jubileum Pesta Owang-Owang 25 tahun GKPPD berbunyi, "Puji mo debata ibas pemakinna si mehaji i mendengani perdalanan GKPPD," yang terdapat di Psalm 150 ayat 1-2. Sejarah ini adalah pujian dan pengakuan atas semua karya Allah dalam tungkus lumus perjalanan GKPPD 25 tahun. Kekristenan masuk ke Tanah Boang. Gereja GKPPD Tutuan terletak di Aceh Singkil, yang jika dalam pembagian suku Pak-Pak yang ada di 5 suak, yakni terletak pada suak Boang. Pekabaran Injil di Boang merupakan suatu pekabaran Injil yang penuh dengan tantangan. Dikatakan demikian karena di daerah tersebut mayoritas penduduk sudah memeluk agama Islam. Tetapi Injil adalah kekuatan Allah, maka segala usaha dan niat yang besar didorong oleh kuasa Roh Kudus. Pekabaran Injil di suak Boang dapat berjalan adanya Inget Wirwit Banurea yang terpanggil mengkabar Injil ke Boang pada tahun 1932. Penginjilan ini datang bekerja di Lipat Kajang sebagai seorang tukang jahit. Kebaikan hati dan keramahan tutur sapa membuat dirinya dapat diterima di sana. Dalam pemberitakan Injil di daerah tersebut, ia memakai 2 metode, yaitu melatih kecakapan musik dan pembuka kolportase rohani. Sore hingga malam hari digunakan mengajar musik kepada pemuda-pemudi. Ia memilih lagu-lagu rohani yang mengunggah hati sehingga menarik perhatian dan keinginan mereka. Ia juga menjelaskan asal lagu dan tujuan lagu-lagu tersebut didendangkan. Membuka kolportase atau pengendaraan buku-buku rohani dimaksudkan agar melalui literatur yang ada di kolportase tersebut memudahkan warga setempat untuk memahami pengajaran yang beliau ajarkan. Untuk lebih memudahkan akses, kolportase tersebut dibuka di Kuta Kerangan, di mana kota tersebut berada tepat di perlintasan perkampungan, dengan segala upaya dan tujuan untuk mengenal terang Injil terhadap warga Aceh Singkil. Maka pada tahun 1932 didirikan gedung gereja di Kuta Kerangan atas seizin pemerintahan kolonial Belanda atas prakarsa Inget Wilfrid Banurea dan Tuan E. Riner, tuan kebun berkebangsaan Belgia. Gedung gereja dengan ukuran 8x14 meter diresmikan pada tanggal 21 Juli 1935 oleh Eporus Langrebe dari HKBP. Demikian perkembangan kekristenan di Aceh Singkil berlangsung dengan pesat dalam waktu kurun 1932 sampai 1942.
dengan tersebarnya Injil ke daerah-daerah sekitar Kutakerangan yang meliputi desa Siatas, Liang Barat, Tutuhan, Mandumpang, dan Keras. Maka mulailah sejarah perkembangan gereja di suku Pakpak Suak Boang. Perkembangan tersebut juga disebabkan karena ada kurun waktu tidak ada tantangan secara terbuka dari masyarakat non-Kristen di sana. Kurun waktu itulah proses penginjilan terjadi dengan yang sangat luar biasa di Aceh Selatan dan sekarang diganti dengan Aceh Singkil. Sebenarnya banyak orang yang tidak menginginkan perkembangan kekristenan di tanah Singkil dan sekitarnya. Akan tetapi oleh karena adanya bantuan dari pemerintah kolonial Belanda, maka tidak ada gangguan yang berarti. Barulah di kemudian hari tantangan dan gangguan untuk kemajuan kekristenan di Aceh Singkil mulai menggeliat seiring dengan semakin melemahnya posisi politik kolonial Belanda di sana. Oleh kedatangan pemerintahan Jepang dan juga didorong oleh ketidakinginan Jepang dengan perkembangan Injil, maka kekristenan mulai semakin mendapat tekanan. Jepang menilai Injil identik dengan bangsa Eropa yang menjadi penjajah Asia pada saat itu. Peristiwa menegangkan pertama kali terjadi pada tanggal 30 Maret 1942. Ada beberapa orang yang tidak dikenal datang dengan maksud untuk menculik Inget Wilfrid Banurea. Akan tetapi oleh karena pertolongan Tuhan pada saat genting itu, evangelis Inget Wilfrid Banurea dapat lolos dari serangan orang banyak yang hendak menculiknya. Wilfrid melarikan diri ke Salak. Sesampainya di Salak oleh desakan orang tuanya, maka Inget Wilfrid Banurea menikah dengan Ruminta L. Beruboang, Boang Manalu pada tanggal 21 April 1942 dan melayani di gereja Salak. Kemudian pada tahun 1945 atau setelah proklamasi kemerdekaan, beliau kembali ke Kutakerangan dengan membawa keluarga untuk melayani di gereja yang ada di sana. Akan tetapi hal itu tidak berlangsung lama karena pada tahun 1946 untuk kedua kalinya beliau kembali mendapat tantangan karena rumahnya dibakar dan terpaksa melarikan diri ke Salak. Oleh semua jasanya di dalam penginjilan di daerah Aceh Singkil, maka pimpinan pusat HKBP mengangkat beliau menjadi seorang evangelis pada tanggal 1 April 1946 dan melayani di HKBP Resort Salak. Ia melayani di Salak sampai tahun 1950 dan untuk lebih memaksimalkan pelayanannya, maka oleh pimpinan HKBP ia dipanggil untuk mengikuti kursus evangelis ke PA Raja Tarutung selama 6 bulan. Sampai akhir hayatnya, Inget Wilfrid Banurea tetap setia melayani Tuhan dengan penuh semangat untuk memberitakan Injil, walaupun banyak tantangan yang dihadapinya. Keyakinannya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang yang selalu setia bekerja di ladangnya, sehingga tugas panggilan untuk melayani di ladang Tuhan dikerjakan dengan sangat tulus. F.I. Banurea pensiun dari tugas pelayanan pada penghujung tahun 1969. Pensiun secara formal tidak menyurutkan pelayanan melainkan tetap memberitakan seluruh hati dan pikiran untuk kerajaan Allah. Cita-cita sucinya untuk berkunjung ke gereja di Kutakerangan Aceh Singkil akhirnya Tuhan dikabulkan dan Tuhan memberikan kesempatan padanya untuk berkunjung ke daerah tersebut pada tahun 1973. Dalam perluasan penginjilan ini, Inget Wilfrid Banurea sadar bahwa gereja di Aceh Singkil berbeda dengan kebanyakan gereja lainnya. Ini disebabkan karena tempat yang sangat tidak kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan kekristenan. Begitu banyak tantangan yang terjadi mulai tahun 1932, 1946, kemudian tahun 1958 dan 1986. Pengungsian karena tidak ingin dari beberapa orang akan berita Injil. Kemudian tahun 1978 sampai 1980, pekabaran gereja dan pengungsian. Tetapi walaupun demikian, banyaknya tantangan jemaat tetap bertumbuh terus ke arah dewasa iman.
Penderitaan membuat gereja Tuhan semakin kuat dalam iman dan penyertaan diri total kepadanya. Pada tanggal 10 Mei 1980 di umur 70 tahun, F.I.W. Banurea meninggal dunia. Mengingat jasa-jasanya terhadap pertumbuhan dan perkembangan gereja, sebagai bentuk penghargaan atas pelayanannya, beliau dikuburkan pada tanggal 12 Mei 1980 di kompleks gereja HKBP Salak yang kini telah menjadi GKPPD Salak Kota. Kuburan beliau bersama dengan kuburan Evangelis Erdinan Banurea dijadikan ikon penginjilan di tanah Pak-Pak, khususnya Sim-Sim dan Boang. Demikianlah nampak tilas perjalanan masuknya penginjilan di tanah Pak-Pak. Sejauh rangkaiannya yang telah dipaparkan bahwa penginjilan di tanah Pak-Pak adalah berhubungan langsung dengan misi Zending HKBP, sehingga orang Kristen Pak-Pak yang berdiam di tanah leluhurnya sejauh itu bernaung dalam organisasi gereja Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP dengan menggunakan bahasa resmi peribahasa yaitu bahasa Toba. Perkembangan kekristenan GKPPD Tutuhan. GKPPD Tutuhan terletak di Desa Tutuhan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, yang resotnya merupakan di alamat GKPPD Resort Kuta Kerangan, Simpang Kanan, Aceh Singkil. Pendeta resort yaitu Pendeta Usman Lias Ate Sinamo STH. Aliran gereja ini adalah Lutheran. Dengan guru kuliah ST Aslan Tumanggar, Sekretaris ST Jekimen Tinambunan, Bendahara ST Lacaros Tumanggar. Dengan anggota Sintua, Sodar Berutu, Hot Maria Beru Sinamo, Alpinar Berutu, Ermaini Beru Manik, Lisma Beru Sihotang, Franky Benny Berutu, Nurmaini Beru Tinambunan. Kondisi bangunan gereja GKPPD Tutuhan saat ini adalah bentuk tenda yang diakibatkan oleh konflik yang terjadi di Aceh Singkil pada tanggal 13 Oktober 2015. Serangan Aceh Singkil 2015 adalah sebuah serangan yang terjadi pada 13 Oktober 2015 di Kabupaten Aceh Singkil, Indonesia, di mana satu gereja dibakar, 1 orang tewas dan 4 orang luka-luka. Serangan tersebut melibatkan lebih kurang 600 orang. Akibat dari peristiwa tersebut, sekitaran 1.900 orang Kristen Aceh mengungsi ke Sumatera Utara dan bermukim sementara di Desa Sibagindar, Bagindar, Pak Barat, dan Desa Seragih, Manduamas, Tapanuli Tengah. Serangan ini dipicu oleh peristiwa penyerangan rumah ibadah yang memprotes keberadaan 21 gereja yang tidak memiliki izin pendirian. Pada awalnya, warga yang mendukung pembongkaran gereja telah berdialog dengan pihak pemerintah daerah dan telah mencapai kesepakatan bahwa seluruh gereja yang tidak memiliki izin mendirikan tersebut akan dibongkar pada hari Senin 19 Oktober 2015. Warga setempat tidak menerima hasil dialog tersebut, beranggapan bahwa warga yang mengikuti dialog dengan pemerintah daerah merupakan mereka yang bukan perwakilan dari warga yang menolak rumah ibadah tanpa izin. Mereka dianggap pelaku pembakaran satu rumah ibadah tersebut. Sekian hasil pemaparan saya tentang sejarah GKPPD yang ada di Aceh Singkil. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.